Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang akan mengubah cara pandang kalian tentang kesehatan pria. Di sini kita bongkar fakta dan sains, bukan sekadar obrolan kosong. Hari ini kita bahas topik sensitif tapi penting. Bagaimana makanan, terutama olahan, gula, karbohidrat, dan lemak jahat, berdampak langsung pada kesehatan dan fungsi seksual pria. Kita lihat dari dua sisi, sains modern dan kearifan pengobatan tradisional Cina. Setelah ini, cara kalian melihat makanan pasti berubah. Tujuannya, biar kita para pria lebih cerdas memilih asupan. Siapkan catatan, buka pikiran, dan mari kita mulai bongkar rahasia di balik piring makan kita. Musuh pertama kesehatan pria modern, makanan olahan dan gula berlebih. Dua hal ini seringkali jadi bagian sehari-hari, tanpa kita sadari dampaknya sangat besar pada vitalitas dan kesehatan jangka panjang. Siapa yang hari ini sarapan sereal manis, makan siang sosis instan atau ngemil keripik? Mungkin terasa praktis dan mengenyangkan, tapi kebiasaan ini perlahan-lahan merusak fondasi kesehatan tubuh kita. Makanan ini memang enak dan praktis, tapi efeknya fatal. Rasa gurih, manis, dan sensasi instan hanya menipu lidah, sementara organ tubuh bekerja ekstra keras menanggung akibatnya. Gula dan makanan olahan penuh kalori kosong. Tubuh kebanjiran gula, pankreas kerja keras, lama-lama muncul resistensi insulin, jalan menuju diabetes dan masalah vitalitas pria. Setiap sendok gula tambahan memperberat kerja organ vital, terutama pankreas, yang harus terus-menerus memproduksi insulin. Peradangan dan kerusakan pembuluh darah kecil, termasuk di organ vital, jadi penyebab utama ereksi tidak maksimal. Sirkulasi darah yang terganggu membuat nutrisi dan oksigen sulit sampai ke jaringan penting. Studi Journal of Sexual Medicine sindrom metabolik akibat pola makan tinggi gula meningkatkan risiko disfungsi ereksi secara signifikan. Ini bukan sekadar teori, tapi fakta ilmiah yang sudah terbukti di banyak penelitian. Dalam TCM, makanan manis dan olahan dianggap mengganggu aliran qi dan darah, menurunkan kekuatan pria. Energi tubuh jadi stagnan, sirkulasi melemah, dan vitalitas pun menurun. Hindari minuman bersoda, kopi instan, sereal manis, roti putih, biskuit, sosis, nugget, mie instan, semua yang kemasannya panjang dan bahannya tak jelas. Semakin sering kita konsumsi, semakin besar risiko kesehatan yang mengintai. Gula berlebih menekan testosteron, bikin libido turun, energi drop, massa otot berkurang, dan disfungsi ereksi. Hormon pria jadi tidak seimbang, tubuh mudah lelah, dan motivasi menurun drastis. Solusi? Pilih makanan utuh buah segar, sayuran hijau, protein tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan. Makanan alami ini kaya nutrisi, serat, dan antioksidan yang mendukung kesehatan pria secara menyeluruh. Ganti sarapan sereal manis dengan oatmeal dan buah. Ganti biskuit dengan apel atau edamame. Pilihan sederhana ini bisa jadi awal perubahan besar untuk tubuh. Konsisten lakukan perubahan kecil, hasilnya luar biasa untuk vitalitas jangka panjang. Setiap langkah kecil, jika dilakukan terus-menerus, akan membangun fondasi kesehatan yang kuat. Dalam TCM, makanan hitam seperti wijen hitam, beras hitam, kacang hitam, dan tiram kaya zinc sangat dianjurkan. Zinc penting untuk produksi hormon pria dan menjaga stamina. Kurangi drastis gula tambahan dan makanan ultra-proses. Belajar membaca label, dan biasakan menolak godaan makanan manis yang tidak perlu. Semakin jauh makanan dari bentuk aslinya, makin besar risikonya bagi vitalitas. Makanan alami lebih mudah dikenali tubuh dan lebih bermanfaat untuk kesehatan. Ambil kendali atas apa yang kita makan, itu langkah pertama menuju kesehatan pria yang optimal. Mulai dari belanja, memasak, hingga memilih camilan, semua bisa kita atur sendiri. Setiap kali mau makan, tanya ini bikin saya lebih kuat atau melemahkan. Jadikan pertanyaan ini sebagai filter sebelum memilih makanan. Pilihan ada di tangan kita. Setiap keputusan kecil hari ini menentukan kualitas hidup di masa depan. Kombinasikan pengetahuan modern dan kuno, dan pilih yang terbaik untuk tubuh kita. Dengan begitu, kita bisa menjaga vitalitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara optimal hari ini dan di masa depan. Babak kedua, karbohidrat rafinasi. Ini adalah jenis karbohidrat yang sering kita temui sehari-hari. Nasi putih, roti tawar, pasta, mie instan, kue, donat, dan sereal olahan. Makanan-makanan ini memang praktis, rasanya enak, dan mudah ditemukan di mana-mana. Tapi, di balik kelezatannya, ada bahaya tersembunyi yang sering kita abaikan. Karbohidrat rafinasi sudah kehilangan hampir semua serat dan nutrisi pentingnya. Proses pengolahan membuatnya jadi kosong, hanya menyisakan kalori dan gula sederhana.
Akibatnya, makanan ini dicerna sangat cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis, lalu tiba-tiba turun. Hasilnya, energi drop, stamina menurun, bahkan libido bisa ikut lesu. Tubuh jadi mudah lelah, sulit fokus, dan mood pun gampang berubah. Pernah merasa ngantuk berat atau lemas setelah makan nasi putih dalam porsi besar? Itu adalah efek sugar crash, tanda tubuh kehabisan energi stabil. Kondisi ini bisa mengganggu produktivitas dan membuat aktivitas harian jadi berat. Dalam TCM, karbohidrat rafinasi dianggap menciptakan kelembaban berlebih di tubuh, membebani limpa, melemahkan qi dan ginjal. Jika dibiarkan, vitalitas pria bisa menurun drastis, tubuh terasa berat, dan gairah hidup ikut meredup. Studi terbaru dari European Urology Focus menunjukkan pola makan tinggi karbohidrat rafinasi meningkatkan risiko disfungsi ereksi dan masalah prostat. Ini bukan sekadar teori, tapi sudah terbukti secara ilmiah. Solusinya sederhana, ganti ke karbohidrat kompleks. Pilih nasi merah, roti gandum utuh, oatmeal, quinoa, ubi, lentil, dan buncis. Makanan ini kaya serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Serat dalam karbohidrat kompleks memperlambat penyerapan gula, menjaga gula darah tetap stabil, sehingga energi dan stamina lebih tahan lama. Anda pun bisa tetap fokus dan bertenaga sepanjang hari. Lemak perut yang menumpuk akibat konsumsi karbohidrat rafinasi bisa menurunkan kadar testosteron dan menaikkan estrogen. Ini adalah resep bencana untuk vitalitas pria, karena hormon pria jadi terganggu. Mulailah kurangi nasi putih, roti tawar, dan tepung terigu olahan. Saat belanja, cari label whole wheat atau gandum utuh untuk memastikan Anda memilih yang terbaik. Ingat, Anda tidak perlu anti karbohidrat. Yang penting adalah memilih jenis karbohidrat yang tepat dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Karbohidrat kompleks adalah bahan bakar tahan lama untuk tubuh, otak, dan performa fisik. Cocok untuk Anda yang ingin tetap aktif dan produktif. Mulai besok, coba ganti satu porsi nasi putih dengan nasi merah, atau roti tawar dengan roti gandum. Langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar. Rasakan bedanya dalam seminggu. Energi meningkat, fokus lebih tajam, dan tubuh siap menghadapi tantangan. Anda akan merasa lebih bugar, percaya diri, dan vitalitas pun terjaga. Ini bukan sihir, tapi sains nutrisi yang bisa dipraktikkan siapa saja. Dengan sedikit perubahan, Anda bisa merasakan manfaatnya langsung. Pilihan sederhana, dampak besar untuk vitalitas dan kualitas hidup Anda. Mulailah hari ini dan rasakan transformasinya. Ketiga yang perlu diwaspadai, lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini sering disebut sebagai lemak jahat karena dampaknya yang sangat merugikan bagi kesehatan, terutama bagi pria. Lemak jenuh dan trans tersembunyi di banyak makanan sehari-hari, bahkan yang tampak menggoda dan lezat. Lemak jahat ini menyerang aliran darah, yang merupakan kunci utama untuk ereksi dan kesehatan pria secara keseluruhan. Ketika aliran darah terganggu, bukan hanya jantung yang terancam, tapi juga vitalitas dan kejantanan pria. Lemak jenuh banyak ditemukan pada daging merah berlemak, seperti steak, iga, dan sosis. Makanan-makanan ini memang menggugah selera, tapi konsumsi berlebihan bisa berbahaya. Selain itu, kulit ayam, jeroan, mentega, keju, dan makanan olahan juga kaya lemak jenuh. Sementara itu, lemak trans banyak ditemukan pada gorengan, margarin, biskuit, dan makanan cepat saji seperti burger dan kentang goreng. Lemak trans sangat berbahaya karena dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah, sekaligus menurunkan kolesterol baik HDL. Ini mempercepat proses penyumbatan pembuluh darah. Lemak jenuh dan trans membentuk plak di pembuluh darah, membuat aliran darah tersumbat, dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. Proses ini terjadi perlahan, tanpa gejala, hingga akhirnya menimbulkan masalah serius. Pembuluh darah di penis sangat kecil dan sensitif, sehingga menjadi korban pertama penyumbatan. Akibatnya, ereksi bisa terganggu, bahkan sebelum gejala jantung muncul. Disfungsi ereksi seringkali menjadi tanda awal penyakit jantung. Jika Anda mengalami masalah ini, jangan abaikan, bisa jadi tubuh sedang memberi peringatan dini. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, makanan berlemak dan gorengan dianggap menghasilkan dahak dan stasis darah, dua kondisi yang menghambat sirkulasi energi dan darah. Akibatnya, aliran qi dan darah ke organ vital menjadi terhambat, yang berdampak pada kesehatan seksual dan vitalitas pria. Studi Massachusetts Male Aging Study membuktikan hubungan erat antara kolesterol tinggi dan risiko disfungsi ereksi. Semakin tinggi kolesterol, semakin besar risikonya. Kolesterol tinggi, risiko disfungsi ereksi meningkat drastis.
Hindari makanan seperti kentang goreng, yang tampak sederhana tapi berbahaya jika dikonsumsi rutin. Batasi konsumsi ayam goreng tepung, donat, martabak, kerupuk, daging berlemak, dan minyak goreng bekas pakai. Kurangi frekuensi makan gorengan, karena efek jangka panjangnya sangat merugikan. Ganti metode memasak dengan merebus, mengukus, atau memanggang. Cara ini jauh lebih sehat dan tetap lezat. Jika ingin menumis, gunakan sedikit minyak zaitun yang lebih sehat untuk jantung dan pembuluh darah. Pilih lemak baik seperti alpukat dan minyak zaitun yang justru membantu menurunkan kolesterol jahat. Kacang almond dan kenari juga kaya lemak sehat, baik untuk jantung dan otak. Chia seed dan flaxseed mengandung omega-3 yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Ikan berlemak seperti salmon dan sarden adalah sumber lemak baik yang menurunkan LDL, meningkatkan HDL, dan membersihkan pembuluh darah dari plak. Selalu periksa label makanan. Hindari produk dengan partially hydrogenated oil. Lemak jenuh boleh dikonsumsi, tapi batasi jumlahnya. Pilih daging tanpa lemak dan buang kulit ayam untuk mengurangi risiko. Kesehatan pembuluh darah adalah kunci vitalitas pria. Merawat pembuluh darah berarti merawat kejantanan dan kualitas hidup. Semua pilihan ada di tangan kita. Jadi, mau terus menyumbat pembuluh darah dengan lemak jahat atau mulai membersihkannya dengan pola makan sehat? Pilihan ada di tangan Anda. Selanjutnya yang keempat, kita akan bongkar hubungan antara kafein, alkohol, dan makanan tinggi garam dengan performa di ranjang. Banyak yang nggak sadar, kopi, bir, atau mie instan yang sering dikonsumsi ternyata berdampak langsung ke kesehatan seksual. Kita bahas dari sudut pandang ilmiah dan pengobatan tradisional Cina. Ini bukan sekadar omong kosong, tapi berdasarkan data dan penelitian. Setelah nonton, kalian bakal lebih bijak memilih apa yang masuk ke tubuh. Kita bahas santai dengan contoh nyata, dan sedikit humor biar nggak tegang. Tegang boleh, tapi di saat yang tepat kan? Siap? Mari kita mulai petualangan ini dan pastikan Mr. P kalian selalu dalam kondisi prima. Let's get started. Kita mulai dari kafein, si hitam nikmat yang sering jadi teman lembur. Kopi, minuman sejuta umat yang selalu hadir di meja kerja, apalagi saat deadline menumpuk. Rasanya tanpa kopi, malam terasa lebih panjang, dan mata makin berat. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, seberapa besar pengaruh kopi ke tubuh, terutama buat urusan di ranjang? Siapa di sini yang nggak bisa lepas dari kopi? Dari mahasiswa, pekerja kantoran, sampai para pebisnis, kopi jadi andalan buat ngejar target. Bahkan, kadang kopi jadi alasan buat nongkrong bareng teman, atau sekadar cari inspirasi. Tapi, pernah mikir nggak, kopi itu teman atau musuh di ranjang? Banyak yang nggak sadar, efek kopi nggak cuma bikin melek, tapi juga bisa memengaruhi performa seksual. Kafein itu pedang bermata dua. Konsumsi berlebihan, lebih dari 3 cangkir sehari, bisa bikin cemas dan jantung berdebar. Efeknya, tubuh jadi gelisah, pikiran nggak tenang, dan malah susah fokus. Kondisi ini bikin otak nggak fokus. Akhirnya sinyal ke bawah pun kacau. Saat pikiran kemana-mana, tubuh pun susah diajak kompromi, termasuk untuk urusan intim. Untuk performa maksimal, pria butuh rileks dan fokus. Kebanyakan kafein justru bikin aliran darah ke area vital terhambat. Padahal aliran darah yang lancar itu kunci utama buat performa di ranjang. Efek lain, tidur jadi kacau. Susah tidur atau tidur nggak nyenyak bikin tubuh nggak bisa pulih maksimal. Kurang tidur, testosteron turun, gairah menurun. Hormon testosteron diproduksi saat tidur, jadi kalau tidur terganggu, gairah pun ikut anjlok. Tapi jangan salah. Penelitian Journal of Urology bilang konsumsi sedang 2 cangkir hari justru menurunkan risiko disfungsi ereksi. Artinya, kopi nggak selalu jahat asal tahu batasnya. Kuncinya, jangan berlebihan. Kafein dalam dosis pas bisa melancarkan aliran darah ke penis, bikin Mr. P makin siap tempur. Tapi kalau kebanyakan, efeknya malah sebaliknya, bisa bikin loyo. Dalam pengobatan Cina, kafein dianggap panas dan bisa menguras energi ginjal jika berlebihan. Energi ginjal ini dipercaya sebagai sumber vitalitas dan stamina seksual. Ginjal adalah sumber vitalitas seksual. Kalau energi ginjal terkuras, tubuh jadi gampang lelah dan gairah pun menurun. Jadi, jangan sampai kopi bikin semangat kerja, tapi Mr. P malah loyo. Energi habis di kantor, di rumah malah nggak ada tenaga buat pasangan. Contoh nyata, programmer lembur, kopi 5-6 cangkir, kerjaan kelar, tapi pas di rumah malah zong. Produktif di kantor, tapi hubungan pribadi jadi korban. Solusinya? Nggak harus stop ngopi, tapi batasi. Coba ganti 1 cangkir kopi dengan teh herbal air putih biar tubuh tetap seimbang.
Kenali batas tubuhmu. Umumnya maksimal 400 mg kafein hari, 2-3 cangkir. Setiap orang punya toleransi berbeda, jadi dengarkan sinyal tubuhmu. Waspada kopi instan dan minuman energi, kandungan kafeinnya sering lebih tinggi. Jangan tertipu rasa manis atau kemasan praktis. Batasi kafein, terutama sore dan malam. Minum kopi terlalu malam bikin tidur makin susah, dan efeknya bisa terasa sampai keesokan harinya. Ganti dengan teh herbal atau peregangan ringan kalau butuh energi. Cara ini bisa bantu tubuh tetap segar tanpa efek samping kafein. Kafein bukan musuh, tapi juga bukan sahabat 24 jam. Semua ada porsinya, termasuk kopi. Manfaatkan di waktu yang tepat, jangan bawa urusan kantor ke ranjang. Pisahkan waktu kerja dan waktu bersama pasangan, biar hidup lebih seimbang. Dengan begitu, kerja lancar, asmara tetap membara. Jaga keseimbangan, dan nikmati manfaat kopi tanpa harus mengorbankan kebahagiaan di rumah. Sekarang, kita bahas alkohol, si pelumas pergaulan yang sering jadi bintang di setiap acara kumpul-kumpul. Dari pesta ulang tahun sampai nongkrong santai di kafe, minuman beralkohol hampir selalu hadir menemani. Banyak yang merasa tanpa alkohol, suasana jadi kurang seru atau kurang cair. Bir dingin, wine, cocktail, banyak yang percaya alkohol bikin rileks dan percaya diri. 1-2 gelas bisa membuat obrolan mengalir lancar, rasa canggung hilang, dan suasana jadi lebih akrab. Tidak heran, alkohol sering dianggap sebagai teman yang membantu membuka percakapan dan menambah keberanian. Tapi, apakah efeknya juga positif buat Mr. P? Apakah benar alkohol bisa membantu performa di ranjang, atau justru sebaliknya? Alkohol dosis kecil memang menurunkan rasa malu, bikin lebih santai. Kadang, ini bisa membantu mengurangi kecemasan performa atau nervous sebelum aksi. Tapi kalau kebanyakan, justru jadi bumerang. Efek rileks berubah jadi lemas sih, bahkan bisa bikin ngantuk berat sebelum sempat apa-apa. Alkohol adalah depresan sistem saraf pusat. Otak jadi lambat, sinyal ke Mr. P pun terhambat. Koordinasi tubuh menurun, reaksi melambat, dan gairah bisa langsung drop. Efeknya, brewer's droop. Mr. P mogok kerja. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana ereksi sulit terjadi atau tidak bertahan lama setelah minum alkohol berlebihan. Bayangkan, habis minum, suasana asik, tapi pas di rumah, performa malah drop. Momen yang seharusnya romantis berubah jadi awkward, bahkan bisa menimbulkan rasa malu atau kecewa. Bukan karena pasangan kurang menarik, tapi sistem sarafmu lagi mabuk. Otak dan tubuh tidak bisa sinkron, sehingga gairah dan kemampuan fisik tidak maksimal. Alkohol juga menurunkan aliran darah dan menyebabkan dehidrasi, bikin darah kental dan aliran ke penis terganggu. Tanpa aliran darah yang cukup, ereksi jadi sulit tercapai. Selain itu, alkohol kronis merusak produksi testosteron, libido turun, bahkan bisa bikin testis menyusut. Efek jangka panjangnya bisa sangat serius untuk kesehatan seksual pria. Dalam pengobatan Cina, alkohol bersifat panas dan lembab, mengganggu aliran qi dan darah. Hasilnya disfungsi ereksi. Tubuh jadi tidak seimbang, dan energi vital pun terganggu. Ironis, minum buat percaya diri, tapi malah bikin malu di ranjang. Bukannya makin dekat, malah jadi canggung dan saling menghindar. Efek jangka panjang kerusakan saraf permanen, masalah ereksi bisa jadi permanen. Solusi? Moderasi. Hindari binge drinking. Jangan sampai kebiasaan minum merusak masa depan seksualmu. Ingat, kualitas momen lebih penting daripada kuantitas minuman. Lebih baik sedikit canggung di awal daripada gagal total di akhir. Pilihan bijak hari ini bisa menyelamatkan kepercayaan diri dan hubunganmu besok. Terakhir, natrium alias garam, seringkali tersembunyi di makanan favorit kita, seperti mie instan, kentang goreng, dan berbagai jenis fast food. Rasanya memang bikin nagih, apalagi saat lapar melanda atau butuh makanan praktis. Tapi di balik kenikmatan itu ada ancaman serius yang mengintai kesehatan tubuh, terutama untuk pria. Nikmat di lidah, tapi bisa jadi bencana buat Mr. P. Banyak orang tidak sadar, konsumsi natrium berlebih bisa berdampak langsung pada performa seksual dan kesehatan jangka panjang. Makanan tinggi natrium adalah penyebab utama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini bukan cuma soal rasa asin, tapi juga soal seberapa sering kita mengonsumsi makanan olahan, camilan asin, dan makanan cepat saji. Jangan anggap ini cuma masalah orang tua. Anak muda pun sekarang banyak yang kena hipertensi karena pola makan yang buruk. Gaya hidup modern membuat kita makin sering memilih makanan instan dan cepat saji. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah, termasuk yang ada di penis.
Pembuluh darah yang sehat sangat penting untuk fungsi ereksi yang optimal. Ereksi butuh aliran darah yang lancar dan kuat. Jika pembuluh darah tersumbat atau rusak akibat natrium berlebih, aliran darah ke penis jadi terganggu. Kalau pembuluh darah rusak, ereksi jadi lemah, bahkan bisa menyebabkan disfungsi ereksi permanen jika dibiarkan. Contohnya, anak kos yang makan mie instan hampir setiap hari. Awalnya terasa praktis dan murah, tapi lama-lama badan jadi lemas, konsentrasi menurun, dan performa di ranjang pun ikut terdampak. Candaan, jangan sampai gara-gara mie instan Mr. P jadi instan juga, cepat lemas dan kehilangan semangat. Studi medis menunjukkan bahwa hipertensi dan disfungsi ereksi sangat berkaitan erat. Pria dengan tekanan darah tinggi punya risiko lebih besar mengalami masalah ereksi. Bahkan, kadang masalah ereksi bisa jadi alarm awal adanya penyakit jantung. Jadi, jangan anggap remeh sinyal tubuh ini. Dalam pengobatan Cina, rasa asin sangat berhubungan dengan kesehatan ginjal. Ginjal dianggap sebagai sumber vitalitas dan energi seksual pria. Kelebihan garam bisa merusak energi ginjal, yang pada akhirnya menurunkan vitalitas dan gairah seksual. Ginjal yang lemah, performa pun ikut menurun. Solusinya? Bukan berarti harus makan hambar, tapi batasi asupan natrium secara bertahap. Nikmati rasa alami makanan dan gunakan bumbu alami. WHO merekomendasikan maksimal 2000 mg natrium per hari, setara dengan 1 sendok teh garam. Lebih dari itu, risiko kesehatan meningkat drastis. Hindari menjadikan makanan olahan dan fast food sebagai menu utama. Pilih makanan segar dan masak sendiri jika memungkinkan. 1 porsi mie instan saja hampir memenuhi kebutuhan natrium harian. Bayangkan jika dikonsumsi lebih dari sekali sehari. Selalu baca label nutrisi sebelum membeli makanan kemasan. Perhatikan kandungan sodium, karena sering kali tersembunyi di balik rasa gurih. Pilih makanan segar dan olah sendiri di rumah. Dengan begitu, kamu bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya kalium, seperti pisang, bayam, dan alpukat, untuk menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh. Kurangi garam secara bertahap, dan ganti dengan rempah-rempah atau bumbu alami agar makanan tetap lezat, tanpa membahayakan kesehatan. Saat makan di luar, jangan ragu untuk meminta makanan dengan sedikit garam atau tanpa tambahan garam sama sekali. Adaptasi memang butuh waktu, tapi tubuh dan Mr. P akan berterima kasih. Kesehatan seksual dan vitalitas akan lebih terjaga. Jadilah konsumen cerdas, selalu perhatikan apa yang kamu makan demi masa depan dan kesehatan seksualmu yang lebih baik. 3 silent killer vitalitas pria, kafein berlebih, alkohol dan natrium tinggi. Apa yang kita konsumsi berdampak besar pada performa di ranjang. Ini bukan menakut-nakuti, tapi biar kita lebih peduli dan bijak menjaga aset berharga. Kesehatan itu investasi jangka panjang, termasuk kesehatan seksual. Mulai sekarang, terapkan tips tadi, kurangi kopi sore, batasi alkohol, dan masak sendiri. Perubahan kecil, hasil luar biasa. Jangan tunggu Mr. P loyo, ambil kendali sekarang. Jadilah pria cerdas, kuat di luar dan di dalam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.